Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang ini. Pertama-tama di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan mata kuliah metodologi desain arsitektur atau MDA. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Al-Ansar Rahman dengan NIM 210 211 500 005. Kelas A atau 01 dari kelompok 7 dengan prodi arsitektur. Di sini yang pertama yaitu informasi tapak. Materi yang saya akan bahas di sini ada 4 materi ya. Pertama yaitu analisis lokasi, analisis iklim, wawancara, dan analisis panca indera. Yang pertama yaitu analisis tapak. Lokasi, luas, dan kontur site atau tapak. Lokasi site atau tapak berada di Jalan Tufelef Raya, Lanut Sultan Hasanuddin, Desa Baji, Manggai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Luas site atau tapak 666 meter pangkat 2, KLB 2, KDB 30-60%, RTH 30%, GSB 2 meter dan kontur tanah relatif rata. Di sini adapun contoh gambar tapaknya. Di sini ada contoh gambar tapaknya. Ini ada contoh gambar tapaknya serta ukuran dari tapak kelompok saya. Yang berikutnya yaitu jalan. Lebar jalan dari tapak kelompok saya itu ada 3 meter. Jumlah lajur ada 1. Pada lokasi tapak memiliki jumlah lajur pada jalan yang dapat dilalui oleh pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda 4. Yang berikutnya yaitu vegetasi. Vegetasi yang berada di sekitar tapak ini berupa pohon-pohon pisang, semak belukar, dan juga terdapat kebun jagung di sekitar tapak. Yang berikutnya yaitu batas existing. Di sebelah barat tapak terdapat lahan kosong. Di sebelah timur tapak berbatasan dengan Skadron Pendidikan 505 Lanut Sultan Hasanuddin. Di sebelah selatan tapak terdapat lahan kosong, dan di sebelah utara tapak terdapat bangunan rumah warga yang relatif berlantai 2. Berikutnya yaitu utilitas. Sumber listrik pada sekitar kawasan tapak merupakan dari PLN yang dialirkan oleh tiang listrik yang berjarak 5 meter dari tapak. Dan di gambar yang sebelah kanan ini diperlukan membuat sumur bor untuk memasukkan air bersih ke tapak ini. Inilah contoh gambar sumur bor yang berada di sebelah kanan dan tiang listrik berada di sebelah kiri. Yang berikutnya yaitu potensi sekitar tapak. Lokasi tapak hanya memerlukan waktu sekitar 5-10 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin. Pada sebelah selatan tapak terdapat rumah sakit
Angkatan Udara Dr. Dodi Sarjoto yang hanya memakan waktu sekitar 5 menit ke titik tapak. Dan yang terakhir yaitu lokasi tapak ini berada pada Kompleks Perumahan TNI Angkatan Udara Lanut Sultan Hasanuddin. Berikutnya yaitu materi yang kedua yaitu analisis iklim. Yang pertama yaitu orientasi matahari. Musim kemarau masuk pada bulan April sampai dengan bulan September dengan rata-rata suhu di Kabupaten Maros sendiri yaitu 35 derajat Celcius. Arah matahari berorientasi pada tapak dari timur ke barat. Berikutnya yaitu curah hujan. Musim penghujan masuk pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei dengan rata-rata suhu pada Kabupaten Maros 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 80 derajat Celcius. Curah hujan tahunan rata-rata 347 mm per bulan dan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Berikutnya yaitu angin. Pada kawasan tapak ini yaitu di Kabupaten Maros, angin masuk pada arah barat tapak. Temperatur udara rata-rata 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin rata-rata 2 sampai 3 knot per jam. Berikutnya yaitu materi yang berikutnya yaitu analisis panca indera. Kebisingan. Kebisingan yang terdapat pada tapak ini ada 3, yaitu yang pertama perempatan jalan, di mana sumber kebisingan adalah kendaraan yang melintas. Jalan poros, di mana sumber kebisingannya adalah kendaraan yang melintas. Di kawasan sekitar tapak ini terdapat warga yang memelihara ayam, di mana ini menjadi salah satu sumber kebisingan. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan atau kesalahan saya dalam menempatkan gambar. Di sini gambar kandang ayam warga dan jalan poros saling bertukaran. Mohon maaf. Materi berikutnya yaitu aroma. Di depan tapak ini terdapat drainase, namun drainase yang ada dipenuhi oleh limbah atau sampah. Jadi sehingga pengaliran air tidak begitu bagus. Pembuangan air tidak begitu bagus. Yang berikutnya yaitu di kawasan sekitar tapak ini terdapat warga yang memelihara ayam, di mana ini menjadi salah satu sumber aroma atau bau pada sekitar tapak. Materi yang berikutnya yaitu wawancara. Hasil wawancara dari kelompok saya yaitu yang pertama ada data pengguna, kegiatan sehari-hari, dan kebutuhan ruang yang akan digunakan oleh profesi. Kebutuhan ruang yang akan digunakan oleh profesi yang kami ambil yaitu profesi dokter umum. Kebutuhan ruang. Yang pertama, kebutuhan ruang. Ruang-ruang yang dibutuhkan oleh pengguna dengan rumah profesi dokter umum yaitu yang pertama publik, yang kedua semi publik, dan yang ketiga privat. Di ruang publik ada beberapa bagiannya yaitu ruang tunggu pasien, ruang pendaftaran atau rekam medis, ruang pemeriksaan dokter, ruang obat atau apotik, WC untuk pasien. WC ini termasuk WC umum, carport dan teras. Di ruang semi publik ada juga beberapa bagiannya yaitu ruang makan, ruang keluarga, dan musola.
yang terakhir di ruang privat. Di ruang privat ini juga terdapat beberapa bagian-bagian ruangan. Yang pertama yaitu kamar tidur utama, yang kedua kamar mandi dalam, yang ketiga kamar tidur, berikutnya dapur, ruangan laundry atau ruang cuci baju atau pakaian, tempat jemur, dan gudang. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.